Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la شهادة التي تمد بها عن شاهدها الزرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعز به بعد الذلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال الإمام علي كرم الله وجهه لا تخرجوا من الدنيا إلا بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya, anugerahnya, bahkan yang lebih besar lagi Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah kita menuju ke tempat yang mulia ini. Dilanjutkan hadirin, kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, berzikir,
Dan sekarang kita sama-sama buat majlis, Masya Allah, yang dimana hadirin semua amal-amal ini adalah merupakan kenikmatan yang sebenarnya. Kadang-kadang kan kita beranggapan bahwa yang namanya nikmat itu hanya ala kadar seperti rezeki yang berupa kebendaan, harta, jabatan, model-model kekayaan, baru kita menganggap bahwa itu rezeki. Padahal hadirin, rezeki yang sebenarnya itu adalah yang bersifat amal-amal agama. Kenapa? Karena akibat daripada amal-amal agama akan menjadikan asbab masuknya ke dalam surga, dan di dalam surga itulah hadirin tempat rizki yang sebenarnya. Maka kita harus bersyukur kalau umpama Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Karena nilai taat itu hadirin, jangankan banyak, jangankan lama, walaupun sedikit, walaupun sebentar, tapi nanti balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bayangkan sekarang. Dalam satu hadis hadirin, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca tasbihat itu hadirin dengan ikhlas, maka Nabi kabarkan kepada para sahabat hadirin bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tasbihat seperti itu akan menumbuhkan satu pohon nanti di surga, yang besarnya itu pohon kalau dikelilingi oleh kuda yang amat kencang hadirin, 500 tahun enggak beres-beres. Allah. Itu cuma tasbihat saja. Satu kali tasbihat berapa detik hadirin yang dibutuhkan, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah. Balasannya begitu besar di sisi Allah. Semua amalan yang sifatnya amalan ruhaniyah hadirin, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih banyak. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan satu amal, itu hadirin satu kenikmatan yang sangat besar. Dan bahkan itu satu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai terbetik di dalam hati kita ada keyakinan hadirin bahwa ketika Allah cinta kepada hambanya, kemudian Allah ngasih harta yang banyak, Allah ngasih jabatan yang tinggi, dimudahkan urusan-urusan dunianya, sementara urusan akhiratnya hadirin sulit, susah. Sholat tidak hadirin. Sudah ada harusnya dia mengeluarkan zakat, nisabnya sudah sampai, tidak dikeluarin zakatnya. Maka hadirin orang yang seperti ini, orang yang punya keyakinan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sayang cinta kepada hambanya, dengan diberikan kemudahan-kemudahan urusan dunia, harta, jabatan, itu hadirin keyakinan orang-orang di luar Islam, bukan keyakinan orang Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani boleh punya keyakinan seperti itu.
Tapi orang Islam jangan punya keyakinan seperti itu. Harus bagaimana? Orang Islam punya keyakinan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta, mahabbah, sayang kepada hambanya, Allah akan menanamkan keimanan yang kuat di dalam hatinya, dan Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya tersebut untuk melaksanakan amal-amal agama. Salat mudah, baca Quran mudah, zikir mudah, silaturahmi mudah. Pokoknya setiap amal-amalan agama itu dimudahkan oleh Allah. Itu tandanya Allah cinta kepada kita. Model contohnya bagaimana keberadaan orang-orang dahulu. Para anbiya alaihi wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kesininya hadirin para alim ulama yang haqqani. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mudahkan dalam melaksanakan amal-amal agama. Walaupun hadirin keberadaan mereka dalam urusan-urusan dunianya tidak semua hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian besar justru hadirin untuk urusan-urusan dunia mereka dalam keadaan sempit. Kita sering dengar bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang hari ini hadirin disembah-sembah oleh orang-orang Nasrani. Kemudian pengikut-pengikutnya punya keyakinan dengan bagaimana jadi orang kaya bisa sukses. Hari ini padahal yang disembahnya Nabi Isa adalah Nabi yang paling miskin. Jangankan hadirin rumah, Nabi Isa itu jangankan punya rumah, untuk makan dan minumnya saja hadirin. Makan beliau itu cuma pakai wadah yang tempurung dari kelapa itu, batok kelapa. Satu batok kelapa. Kemudian sendoknya cuma satu, dibikin dari bambu. Itu pun hadirin, ketika beliau melihat mengambil sesuatu makan cukup dengan tangan begitu, batoknya dibuang. Nggak pakai batok lagi. Karena pakai ini juga udah cukup. Itu saking juhudnya terhadap kebendaan Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka itu paham hadirin bahwa hidup mereka itu bukan di sini gitu. Untuk senang-senang itu bukan di sini. Untuk senang-senang itu nanti setelah pindah alam. Bagaimana mendapatkan kesenangan di alam kubur, bagaimana mendapatkan kesenangan di mahsyar, di mizan, masuk ke dalam surga. Dan mereka tahu bahwa di akhirat itu ada alam hisab namanya, yang setiap apa yang Allah berikan kepada kita hadirin akan menjadikan asbab pertanyaan semua, akan dihisab semua. Maka mereka hadirin saking pahamnya dengan hal tersebut, mereka tidak mau mati dalam kondisi bergelimpangan dengan harta kekayaan, dengan penuh kebendaan. Itu mereka orang-orang yang dulu, orang-orang yang sukses, yang dikatakan di dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita kan sering dengar atau sering baca minta kepada Allah dalam setiap sholat hadirin, bahkan 17 kali kita memohon kepada Allah minta ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kita sering baca ihdinas
Siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus katanya. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang engkau beri nikmat? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi sementara keberadaan mereka, hadirin, kehidupannya seperti itu di dunianya, bukan bergelimpangan dengan harta. Maka yang dimaksud nikmat yang sebenarnya, hadirin, bukan nikmat kebendaan, tapi nikmat yang sebenarnya adalah nikmat iman dan nikmat amal-amal soleh. Para anbiya alaihi wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itulah, hadirin, orang-orang yang kaya iman, orang-orang yang kaya amal. Karena hadirin, setiap saat dan keadaan yang diusahakan oleh mereka adalah bagaimana iman mereka. Yang diusahakan oleh mereka bagaimana amal-amal soleh. Maka kayanya kaya iman dan amal. Berbeda dengan hari ini kita. Karena pahamnya, hadirin, nikmat itu kebendaan, akhirnya hari ini yang diusahakan oleh kita, diupayakan oleh kita, sampai kita mau berkorban, susah-susah, mau kepanasan, mau kehujanan, mau berpisah dengan keluarga, tinggalkan kampung halaman demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Karena pahamnya seolah-olah rizki itu di situ. Untuk mencapai kebahagiaan itu di situ. Kalau punya harta, segala-galanya akan bisa, katanya. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa bikin rumah, bisa beli itu, beli ini. Seperti itu, hadirin, kepahaman kita. Tidak tahu, hadirin, bahwa ajal akan merenggut kita. Tahu-taunya kita lagi sibuk-sibuk mencari dunia, ajal sudah nyampe. Bagaimana? Penyesalan yang ada. Nah, itu yang ditakutkan oleh mereka, itu begitu, hadirin, oleh para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para syahid. Yang ditakutkan oleh mereka, kalau umpama nanti ajal datang sementara waktunya habis, hadirin, tidak ada lagi untuk mengejar bagaimana nanti untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Karena menjalani kehidupan setelah kematian tidak bisa, hadirin, didapat dengan harta. Tidak bisa, hadirin, dihasilkan atau diusahakan dengan jabatan. Semua akan ditinggalkan, semua akan punah. Maka orang-orang yang paham, kata Nabi, hari ini adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawahu nafsaha wa yatamanna 'ala Allah. Kata Nabi, orang yang cerdik, orang yang pandai hari ini itu adalah bukan orang yang dia mempersiapkan bagaimana menjadi orang kaya, orang pinter, sampai punya titel insinyur, profesor, doktor, doktorandes, bukan. Tapi kata Nabi, orang yang cerdik adalah mandana nafsahu, orang yang senantiasa menekan hawa nafsunya. Nafsu itu, hadirin, kata ulama, sifatnya inginnya kenyang, inginnya senang, inginnya menang. Nafsu itu inginnya sehat terus. Nafsu itu inginnya sehat terus, inginnya muda terus, inginnya senang terus. Yang padahal sifat yang seperti itu tidak akan bisa ditunaikan, dipenuhi kecuali nanti di dalam surga. Kalau kita hari ini menginginkan sehat terus, jangan hidup di sini, di dunia. Masuk tuh ke surga, baru kita akan sehat terus. Kalau hari ini kita inginnya kenyang terus, nggak mau lapar, nggak akan bisa di sini mah.
Masuk ke dalam surga tuh, baru akan dapat. Kalau hari ini inginnya senang terus, inginnya menang terus, nggak bisa. Yang bisa itu di sana, di surga. Makanya hadirin, surga adalah tempat untuk menunaikan hawa nafsu. Di surga untuk menunaikan hawa nafsu. Di sini bukan untuk menunaikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu di sini disuruh ditekan. Nafsu tuh inginnya senang-senang. Maka bagaimana hadirin kesenangan tersebut ditekan. Jangan mau senang terus kamu. Sekarang tuh udah ada perintah Allah, ada panggilan Allah. Di masjid sudah dikumandangkan azan. Jangan ingin senang-senang, duduk-duduk santai-santai dengan istri, dengan anak di rumah. Sekarang itu panggilan Allah. Maka hadirin, kalau umpamah di saat itu kita mengikuti hawa nafsu, nggak akan berangkat ke masjid. Tapi ketika nafsu ditekan, langkahkan kaki ke masjid, maka nafsu tersebut hadirin akan melemah. Nafsu tersebut akan tunduk nantinya. Jadi nafsu itu hadirin, semakin kita hari ini melawannya dengan ditundukkan, tidak diikuti keinginannya, maka nafsu itu semakin akan ikut. Akan ikut dengan kita. Tapi kalau umpama nafsu itu dipenuhi terus keinginannya, maka itu nafsu akan terus hadir mengarahkan kepada kita. Artinya mengatur kita ini bagaimana berbuat seenak dia. Yang akhirnya kita ikut nafsu. Kalau kita enggak sholat itu ikut nafsu. Kalau kita sholat ikut akal yang sempurna. Kalau kita hadirin menyalahi aturan-aturan agama itu ikut nafsu. Kalau kita hari ini mengikuti arahan-arahan agama itu ikut akal yang sehat. Cuma hadirin kita mesti memahami, cuma nafsu ini nggak akan hilang dari diri kita. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala hadirin memberikan ujian, cobaan kepada kita ketika kita hidup di dunia dikasih nafsu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya manusia dengan dia menekan hawa nafsu, nilai martabat dia akan bisa mengalahkan malaikat. Malaikat hadirin di surga wajar. Tapi walaupun di surga malaikat itu tidak merasakan kenikmatan surga. Karena memang gak ada nafsunya, dia memang gak dikasih nafsu. Kalau manusia dikasih nafsu, supaya nafsunya tersebut hadirin ditundukkan, kemudian setelah itu diarahkan oleh dia sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka itu nafsu akan terbawa, akan masuk ke dalam surga. Maka di dalam Al-Quran ini namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsul mutmainnah jadinya. Nafsul mutmainnah ini hanya akan disuruh oleh Allah untuk masuk ke hamba-hamba yang milik dia, yang memiliki dia. Setiap orang ini dikasih nafsu semua, Pak. Dan hari ini kita hadirin untuk menekan nafsu-nafsu kita. Arahkan kepada perintah-perintah Allah. Artinya kita harus memaksakan hari ini. Paksakan sholat berjamaah, paksakan kaki kita untuk menuju ke masjid, paksakan kehidupan kita ini sesuai dengan contoh Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nafsu itu nggak mau terus hadirin. Maka ketika dipaksakan terus, itu nafsu akan najad nafsul mutmainnah yang Allah akan perintah nanti untuk masuk kepada hamba-hamba yang memilikinya, untuk masuk ke dalam surga sama-sama. Setelah masuk ke surga bagaimana? Baru keinginan nafsu tersebut akan dipenuhi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Buat kalian wahai ahli surga, orang-orang yang telah bisa menekan hawa nafsunya, ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian hari ini, silahkan. Ma tashtahi anfusukum, buat kamu sekarang di sini di surga. Apa yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya. Sehingga nanti hadirin ada ahli surga, ketika melihat ada burung lagi terbang, Pak, diceritakan dalam Al-Quran, lagi burung lagi terbang, dilihat hadirin oleh ahli surga, maka dia terbetrik di dalam nafsunya ingin daging burung. Ketika terbetrik hadirin nafsunya ingin daging burung, itu burung yang lagi terbang langsung hadirin menghampiri dia dalam kondisi sudah siap santap. Nggak harus goreng dulu, nggak harus disembeli dulu, nggak harus beli minyak goreng dulu, nggak harus nyari duit dulu untuk beli daging burung tersebut. Itu langsung, ketika ingin langsung itu burung hadirin datang, tinggal santap. Itulah di surga, tidak ada kesusahan sedikit pun, tinggal kesenangan. Beres tuh dimakan, habis daging-dagingnya, nyatu lagi hadirin tulang-tulangnya, jadi burung lagi, terbang lagi. Coba kalau umpama sekarang seperti itu di sini. Wah. Inilah di surga. Maka hadirin, yang sebenarnya kenikmatan itu di sana. Kenikmatan itu di sana, karena di sana untuk memenuhi hawa nafsu kita. Bukan di sini. Memang hawa nafsu di situ banyak keinginannya, tapi bukan tempatnya. Maka di sini adalah tempat untuk menekan nafsu ini. Arahkan hadirin kepada agama, kepada nilai-nilai amal. Nafsu tidak mau sholat, paksakan untuk sholat. Nafsu tidak mau puasa, paksakan untuk puasa. Nafsu hadirin maunya tidur terus, paksakan supaya bangun. Jangan tidur terus, apalagi waktu datang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang hadirin bisa menekan hawa nafsunya, maka dialah orang-orang yang berhasil dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dialah orang-orang yang sukses dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dialah hadirin orang-orang yang cerdik, orang yang pintar ketika hidup di dunia ini, yaitu orang yang menekan hawa nafsunya, kemudian dia beramal yang amalan tersebut bermanfaat setelahnya kematian. Itulah hadirin yang dilakukan oleh para anbiya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh para salihin. Yang apabila kita ingin seperti mereka, maka begitulah kehidupan mereka. Maknanya hari ini hadirin, bagaimana kita mengusahakan iman-iman kita, supaya iman kita ini kuat, Pak. Jangan sampai lemah. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana katanya cirinya iman yang kuat? Terus bagaimana cirinya orang yang imannya lemah? Maka ulama menyampaikan hadirin, cirinya orang yang imannya kuat ketika melaksanakan perintah Allah enggak ada yang berat. Itu tandanya imannya kuat. Cirinya orang yang imannya kuat ketika melaksanakan perintah Allah tidak ada yang berat. Semua ringan, semua bisa dilaksanakan dengan mudah, dengan enak, dengan nikmat. Nggak ada kesulitan, nggak ada kegelisahan ketika melakukannya. Sholat nikmat, gitu kalau imannya kuat. Seperti para nabi kan begitu.
Iman mereka tuh kuat, sehingga ketika mereka melaksanakan perintah Allah, hadirin, Masya Allah, saking nikmatnya tidak ingat dengan urusan-urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ila qurratu aini fis shalah." Kata Nabi, sejuk mataku, dalam arti dalam keadaan senang. Kapan? Fis shalah, ketika beliau ada dalam sholat. Makanya kita sering dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa itu? Karena saking nikmatnya ketika melakukan sholat, sampai tidak terasa kaki sampai bengkak-bengkak. Kalau kita makan bengkaknya mata, karena banyak tidur sampai bengkak-bengkak matanya. Rasulullah kaki. Kata Nabi, "Ju'ila qurratu aini fis shalah." Sejuk mataku, kata Nabi, ketika aku ada di dalam sholat. Ada sahabat hadirin pengantin baru, saking kuat yakinnya, ada pengantin baru. Malam pertama hadirin, ketika waktunya untuk berhubungan dengan istrinya, menggauli istrinya, beliau minta izin dulu. Izinkan saya mau sholat dulu, katanya 2 rakaat. Sholat dulu, Allah. Saking nikmatnya berhubungan dengan Allah ketika sholat itu sahabat, sampai mau subuh baru beres. Akhirnya malam pertama enggak jadi dengan istri. Malam kedua begitu juga. Izinkan saya sholat dulu. Ke istrinya nih, izinkan mau sholat dulu. Sholat dulu. Kan sunahnya begitu, Pak. Kalau umpama kita ini mau berhubungan dengan istri, sholat dulu harusnya, supaya nanti dikasih anak yang soleh dan solihah, bukan langsung gabruk aja. Makanya anak-anak kita itu bandel-bandel biasanya begitu, kita makan tidak pakai adab-adab. Sahabat begitu, diajarin oleh Rasulullah. Itu. Kalau kita ini mau berhubungan suami istri, minimal kita hubungkan dengan Allah dulu, kita hubungan sholat dulu. Sahabat begitu. Cuma itu mah sahabat saking nikmat, saking kuat imannya, ketika sholat itu sudah nggak ingat lagi ke istrinya yang sudah siap-siap. Hari kedua begitu lagi, sampai subuh lagi. Hari ketiga begitu lagi. Akhirnya istrinya lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, suami saya ini sudah 3 hari katanya sholat terus sampai nggak ada sempat. Maka akhirnya datang Rasulullah, targhib sahabat itu. Di dalam setiap sesuatu itu ada haknya. Maka istri kamu juga ada haknya. Baru kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah, baru dia tunaikan apa yang diinginkan oleh istri. Itu hadir begitu orang-orang dulu tuh. Masya Allah. Ketika mereka berhubungan dengan Allah, karena iman mereka kuat, keyakinan mereka kuat, sehingga hadirin keimanannya, nikmat keimanan mengalahkan segala-galanya. Nah, orang yang beriman itu begitu, orang yang imannya kuat itu. Kira-kira kita begitu enggak kan? Kalau belum begitu berarti iman kita ini masih lemah. Apalagi kalau sudah sholat Allahu Akbar, pas imamnya lama lagi bacaannya, udah gelisah nih. Nah ini udah ketahuan nih, berarti lemah imannya. Kalau umpama ada imam yang panjang bacaannya tuh udah tuh, wah ini mah gak beres nih. Nah, berarti itu imannya lemah tuh. Artinya kalau umpama kita gelisah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, berarti iman kita dalam kondisi lemah. Apalagi kalau nggak ada iman mah, udah nggak ada kekuatan hadirin. Nggak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, itu imannya nggak tahu berapa persen. Mungkin cuma sebatas mengucapkan kalimat iman saja, sementara nilainya nggak ada. Kalau sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, pokoknya setiap perintah Allah enggak ada. Berarti cuma
Lapatnya saja yang ada, nggak ada hakikatnya. Nah, yang diinginkan hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana iman kita ini kuat. Jangan sampai hadirin iman kita ini lemah, apalagi keluar. Artinya sama sekali tidak ada iman, tidak ada kekuatan iman, sampai perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan sama sekali. Maka iman yang seperti itu tidak akan menyelamatkan kita. Iman yang munjid, kata ulama, iman yang bisa menyelamatkan orang yang punya iman tersebut adalah iman yang dipakaiin pakaiannya. Al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa. Kata Nabi, iman itu telanjang. Iman itu bagus tapi telanjang. Iman itu hebat kalau orang punya keyakinan atas kalimat la ilaha illallah. Itu meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu bagus, punya keyakinan itu hebat. Akan ada nilainya besar. Tapi itu masih telanjang, kata Nabi. Uryanun, masih telanjang. Bagaimana supaya tidak telanjang, supaya kelihatannya Masya Allah indah dipandang. Perempuan cantik, laki-laki ganteng, tidak pakai pakaian, gimana? Kalau telanjang bulat bagus enggak? Enggak bagus, tetap aja harus dikasih pakaian. Iman ini bagus, tapi hadirin telanjang, kata Nabi. Apa pakaiannya? Walibasuhu at-taqwa. Pakaiannya adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu pakaian iman. Inilah hadirin yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Yang menjadikan kesuksesan mereka hadirin bukan dalam kebedaan, tapi suksesnya mereka hadirin, hidup mereka adalah mengusahakan iman dan amal, sehingga kematian merenggut mereka. Mereka dalam keadaan orang yang betul-betul membawa iman yang sempurna, amal soleh yang sempurna. Hari ini hadirin kita juga demikian. Kalau ingin seperti mereka, maka bagaimana hari ini kita mengusahakan iman kita, supaya iman kita ini kuat. Nah, cuma hadirin kita harus tahu bagaimana cara untuk supaya iman kita ini kuat. Kata para ulama hadirin, iman itu tempatnya di mana, Pak? Mahallul iman fil qalbi. Tempat iman adalah di hati. Kemudian kata ulama, saluran yang menuju kepada hati ada 4. 1 lisan, yang kedua mata, yang ketiga telinga, yang keempat pikiran kita. Nah, supaya hadirin iman yang ada di dalam hati kita ini menjadi kuat, maka 4 saluran ini mesti disandarkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada perkara yang hak. Melihat yang hak, mendengar yang hak. Kayak mendengar begini, Pak nih. Dengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, kemudian tausiah-tausiah agama, mau'izatil hasanah. Itu namanya menggunakan hati kepada yang hak. Melihat yang hak, bicara yang hak, jangan bicara yang tidak hak. Berpikir yang hak, memikirkan kebaikan-kebaikan, memikirkan agama. Kalau kita melihat masjid kosong, langsung berpikir bagaimana ini masjid. Itu namanya menguatkan iman. Nah, ini hadirin jemaah-jemaah yang bergerak seperti ini, hadirin ini adalah lagi mengusahakan bagaimana supaya iman ini kuat. Maka kami belajar sibukkan setiap hari dan setiap setiap hari dimanapun kita berada, itu terutama kami hadirin berangkatnya dari masjid ke masjid, maka kita buat semaksimal mungkin setiap saat dan keadaan kita mendengar, berbicara, melihat, berpikir, semua hadir disandarkan kepada urusan-urusan agama. Maka di sini ada dakwahnya, ada taklimnya, ada zikir ibadahnya, ada khidmatnya. Sehingga nanti kembali beres 40 hari hadirin, maka Masya Allah iman menjadi meningkat. Nah, maka untuk bapak-bapak, kalau umpama ada kesempatan waktu, boleh Pak bergabung di sini selama kami di sini.
Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Al-haqqu min rabbika wa la takun minal tarin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.